Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan SPSS. Jadi ketika kalian membuka suatu SPSS, tampilannya akan seperti ini, yang ada data editor dan ada juga outputnya. Nah, di sini adalah tempat keluaran atau output dari analisis yang telah dilakukan pada data editor ini. Nah, baik, kita minimize dulu yang ini. Nah, di sini terdapat beberapa menu yang ada di SPSS. Pertama, menu file. Jadi menu file ini berfungsi untuk menyimpan, membuka atau membuat file baru dan lain-lain sebagainya. Di sini juga kita dapat mengimport data, jadi memasukkan data yang berasal dari data Excel bisa, CSV bisa, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini ada menu edit. Jadi menu edit ini adalah berfungsi untuk merubah, memperbaiki atau menyalin data. Kemudian di sini ada data view. Di sini ada menu view. Jadi menu view ini berfungsi untuk merubah tampilan pada toolbar. Dan di sini ada menu data yang ini digunakan untuk mengklasifikasikan, mendefinisikan dan mengatur data serta variabel. Kemudian ada menu transform. Jadi menu transform ini digunakan untuk mentransformasi data. Misalkan di sini kan ada compute variabel, jadi dapat menghitung variabel, kemudian dapat juga digunakan untuk mengganti data atau missing data. Kemudian di sini ada menu analyze. Jadi menu analyze ini merupakan menu yang paling penting kita ketahui karena disinilah inti dari SPSS. Menu inilah yang paling sering digunakan dalam penelitian. Nah, di sini menu ini digunakan untuk pengolahan dan analisis data. Misalnya untuk statistik deskriptif, jadi kita dapat mengetahui frekuensinya, deskriptifnya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita juga dapat menggunakan korelasi. Jadi korelasi ini mengetahui hubungan antar variabel, kemudian dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel yaitu regresi ya. Kemudian banyak dapat juga untuk statistik non parametrik, kemudian peramalan, ya banyak ya. Kemudian ada menu graphs. Jadi menu ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik atau chart. Nah, di sini dapat dilihat ya, kita dapat memilih grafik apa yang akan kita gunakan. Misalkan ada di sini grafik garis, ada lingkaran dan lain-lain sebagainya. Nah, penggunaan ini ya tergantung dari tujuan penelitian. Kemudian di sini ada menu tambahan dan ada menu help. Jadi menu help ini akan membantu kita dalam mengetahui SPSS. Kemudian di sini itu ada menu, ini merupakan menu ringkasan dari menu inti. Kemudian di sini dapat dilihat ada dua kamar ya, ada variable view dan ada data view. Nah, variable view ini digunakan untuk membuat nama variabel. Kemudian data view ini ya merupakan tempat untuk menginput suatu data. Nah, baik, misalkan saya mempunyai data nilai ujian mahasiswa. Sini saya mempunyai 10 data, jadi untuk menginputnya pada SPSS, hal yang pertama kali saya lakukan adalah membuat nama variabelnya. Jadi nama variabelnya itu nama mahasiswa ya, mahasiswa. Nah, untuk nama variabel ini kita tidak dapat menggunakan spasi ya. Nggak bisa, jadi di sini itu harus menggunakan garis bawah nama mahasiswa. Kemudian tipenya ya karena non angka, jadi kita pilih string, di mana numerik ini datanya dalam angka. Kemudian koma ini ya datanya angka dengan pemisah koma. Kemudian dot, jadi dot ini jika datanya itu dalam bentuk angka dengan pemisah koma. Kemudian ini ya data angka dengan tampilan notasi matematika, ada notasi matematikanya ya menggunakan ini. Kemudian date itu ya dalam data tanggal ya, misalkan datanya itu dalam tanggal. Kemudian dolar, data angka dengan tampilan dolar.
Kemudian ada di sini custom currency. Jadi dapat dilihat ya, data angka dengan tampilan mata uang tertentu. Kemudian string. Jadi string ini data teksnya. Data teks ya. Jadi kita pilih yang data teks non angka. Di sini panjangnya, jadi panjang karakternya yaitu kita atur misalkan 20 huruf saja. Nah, yang di bawah ini adalah hanya data angka diawali dengan angka 0 sesuai panjangnya. Jadi ini fungsi-fungsinya. Kemudian ini panjangnya saya buat 20 aja ya. Kita buat 20, kemudian oke. Nah, di sini teratur sendiri. Kita bisa mengubah ini. Bisa 19 nih. Kemudian desimalnya itu kita kosongkan karena datanya itu tipenya string. Ya, jadi tidak mungkin dalam pecahan. Kemudian label, jadi di sini itu kita bisa melabeli nama variabel ini karena nama variabel tidak dapat menggunakan spasi, jadi di sini itu dapat menggunakan spasi ya. Nama mahasiswa. Kemudian value, jadi value ini umumnya digunakan oleh data nominal dan ordinal untuk merepresentasikan suatu nilai numerik sebagai label. Jadi ini tidak perlu. Kemudian missing ini, jadi missing ini untuk penanganan data yang tidak ada. Nah, ya kita bisa membuat kosong saja. Kemudian kolom ini menentukan panjang tampilan data pada data view. Jadi kita tidak perlu karena kita dapat mengatur saja di sini panjangnya ya, kita dapat mengatur. Ya, berubah sendiri. Kemudian yang ini yang menentukan line tampilan data itu ya, apakah datanya itu rata kiri, rata kanan atau rata tengah. Karena ini nama mahasiswa ya kita buat rata kiri saja. Kemudian measure itu ya menentukan tipe datanya. Jadi tipe pengukurannya kan ada nominal, ordinal dan scale. Nominal itu ya datanya hanya sudah belajar ya tentang nominal. Ordinal, nominal itu ya sekedar tulisan tanpa memperhatikan tingkatan. Nah, ordinal itu data tingkatan. Ini kita simpan nominal. Kemudian di sini ada role. Jadi role ini digunakan untuk menentukan peranan variabel dalam melakukan analisis data. Jadi input itu adalah variabel independen. Kemudian target itu variabel dependen. Kemudian non itu ya tanpa peranan. Kemudian di sini ada ini non partition. Jadi variabel akan dilakukan partisi data menjadi sampel terpisah. Di sini ada split digunakan dengan IBM ya, SPSS modeler. Jadi ini tidak perlu kita buat input saja ya. Kemudian di sini kita akan membuat variabel kedua, yaitu jenis kelamin. Nah, tipenya apa? Sama ya, string. Non angka jenis kelamin kita buat saja 15 karena laki-laki perempuan ya. Panjangnya sekitaran segitu. Oke, kemudian desimal tidak. Kemudian di sini jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini ya kita bisa menggunakan value di mana kita bisa melabeli jika angka 1 itu bisa kita buat laki-laki. Kemudian 2 itu adalah perempuan. Oke. Nah, missing ini ya kita samakan saja ya, nominal ya. Hanya huruf saja. Kemudian di sini nilai ujian. Ya, tipenya ya numerik karena angka ya, ujian itu angka. Kemudian di sini ya nilai ujian ya pasti paling tinggi 100 ya. Jadi panjangnya ya sekitar 3-4 lah. Desimalnya karena tadi nilainya itu tidak pecahan, maka di sini desimalnya 0 saja. Oke. Sebenarnya untuk panjang dan desimal itu bisa diatur di sini, bisa kita kurang, bisa kita tambah.
Kemudian label itu ya kita buat nilai ujian. Di sini tidak perlu, di sini tidak perlu karena ini menyesuaikan nantinya. Ya, ini rata tengah saja. Ini adalah scale. Ini input. Kemudian kita lihat data view. Jadi di sini data view-nya sudah ada ya. Ini nama mahasiswa, jenis kelamin kita bisa atur. Ketika kita mengatur panjangnya seperti ini, panjang kolom itu otomatis ya di sini berubah 16, 13, 12. Berubah ya. Nah, nama mahasiswa kita bisa input di Adnan, kemudian jenis kelaminnya itu laki-laki. Kemudian nilai ujiannya berapa? 85. Ya. Nah, ketika kita sudah menginputnya di Excel, lalu kita ingin memasukkan ke dalam SPSS ya, kita bisa juga langsung menyalin atau Ctrl C, kemudian di sini di paste. Nah, muncul ya, langsung aja. Kemudian misalkan kita ingin mengetahui ada berapa sih jumlah laki-laki dan perempuan dalam kelas ini. Jadi kita ingin menghitung frekuensinya, yaitu bisa menggunakan deskriptif statistik. Di sini frekuensi, kemudian yang akan kita lihat kan jenis kelamin. Oke. Nah, di sini outputnya itu terlihat bahwa frekuensi laki-laki itu ada 6 orang. Kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 benar. Kemudian perempuannya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi SPSS ini bisa digunakan untuk mencari frekuensi. Nah, ini adalah hal-hal yang sederhana saja dulu ya. Kemudian misalkan kita ingin mengetahui deskriptif dari data ini, misalkan kita ingin mengetahui rata-rata nilai ujian, kemudian berapa nilai yang paling kecil, kemudian berapa nilai yang paling besar, kemudian standar deviasinya berapa. Nah, itu bisa kita ketahui sekaligus satu tabel dengan menggunakan ini. Klik analyze, kemudian deskriptif, kemudian ini dimasukkan, dan lalu oke. Nah, kita akan mendapatkan nilai minimumnya itu 80, maksimumnya 88, nilai rata-ratanya 82,90, dan standar deviasinya 2,767. Di sini juga terlihat bahwa N-nya itu 10, jumlah datanya ada 10. Nah, kemudian misalkan kita ingin membuat grafik nilai ujian, jadi bisa graphs, kemudian di sini kita pilih bar saja ya, bar, kemudian simple, oke. Kemudian kita memasukkan nilai ujian karena kita akan membuat grafik nilai ujian. Nah, outputnya itu akan seperti ini. Kita perbesar saja supaya jelas. Nah, di sini kan dapat dilihat nih, nilai yang mendapatkan 80 itu ada 3 orang. Kemudian 81, 82, 83, dan 88 itu hanya 1 orang. Nah, 85 juga ada 3 orang. Ya, kita dapat melihat ya. Nah, ini adalah outputnya itu tersimpan di sini. Nah, kita dapat menyalin gambar ini ke dalam Microsoft Word atau PowerPoint dengan mengklik kanan, kemudian copy. Itu bisa saja kita langsung copy ke Word atau di mana. Nah, disinilah tersimpan output dari SPSS. Ya, mungkin itu untuk pengenalan SPSS. Nanti pada materi selanjutnya kita akan belajar tentang korelasi, regresi, maupun pengujian hipotesis. Baik, cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.